Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tutorial olah data statistik menggunakan dua software yang berbasis open source, yaitu PSPP dan Arsaini. Bersama saya, Nanda Arista Rizky, dosen program studi pendidikan matematika Universitas Mula Warman. Video tutorial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan aktualisasi latihan dasar CPNS saya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Pada awal tahun ajaran baru, pihak sekolah telah mengelompokkan peserta didiknya menjadi beberapa kelas, termasuk peserta didik yang baru. Setelah masa orientasi sekolah berakhir, terpilihlah seorang ketua kelas. Ketua kelas tersebut ingin menyampaikan informasi gambaran umum data kelas yang diperolehnya ke guru kelas. Bantulah ketua kelas ini dengan melakukan analisis statistika deskriptif. Berikut ini adalah data yang diperolehnya. Ada dua variabel, yaitu jenis kelamin dan usia. Mari kita coba menggunakan PSPP. Terlebih dahulu kita lakukan input data. Klik variable view, lalu isikan nama variabelnya. Misalkan variabel pertama jenis kelamin. Lalu value label diklik. Isikan value-nya 1. Value labelnya laki-laki. Lalu klik tombol add. Isikan juga value-nya 2, value labelnya perempuan. Lalu klik tombol add. Kemudian klik tombol OK. Kemudian pada kolom measure, pilih nominal, karena kita tahu bahwa jenis kelamin termasuk data nominal. Walaupun tidak berpengaruh terhadap hasil output, namun measure ini membantu kita saat memilih variabel yang akan dianalisis. Lanjut ke variabel berikutnya, isikan usia. Kemudian pilih desimalnya 0. Selanjutnya klik tab data view. Lalu isikan data sampel ke dalam sel yang disediakan. Ingat, tadi kita telah mengisi value label untuk jenis kelamin, sehingga cukup mengisi nilai 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan nilai 2 untuk jenis kelamin perempuan. Selanjutnya isikan juga untuk variabel usia. Jadi untuk yang pertama laki-laki, jadi kita input 1, usianya 16. Kemudian 1, 16, 2, 14. Diisi dari baris pertama hingga baris ke terakhir. Setelah menginput data, klik tombol Show Value Labels. Nah, sehingga untuk jenis kelamin, untuk yang input 1 sudah berubah menjadi laki-laki, dan kedua menjadi perempuan. Selanjutnya, pada menu Analyze, pilih Descriptive Statistics, lalu Frequencies. Dalam jendela ini terlihat jenis variabel berdasarkan skala data, apakah termasuk nominal, ordinal, atau scale. Dalam hal ini berupa simbol yang letaknya sebelum nama variabel. Kemudian masukkan
variabel jenis kelamin dan usia ke dalam kotak variabel. Untuk statistiknya, pilih min, deviasi standar, minimum, maksimum, variansi, modus, dan median. Kemudian klik tombol charts, checklist, draw bar charts, dan draw pie charts. Kemudian klik tombol continue. Selanjutnya, klik tombol OK. Sehingga akan muncul output dari PSPP-nya seperti berikut ini. Berdasarkan diagram pie dan diagram batang, terlihat bahwa untuk jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 14 peserta didik, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 10 peserta didik. Kemudian untuk variabel usia didominasi oleh usia 16 tahun, kemudian 15 tahun, lalu 17 tahun, dan yang terakhir adalah 14 tahun, yang dapat dilihat melalui diagram pie dan diagram batang. Selanjutnya kita juga dapat melihat dari tabel berikut ini. Ada tabel statistik, dapat dilihat bahwa semua peserta didik ada sebanyak 24 dengan modusnya yaitu perempuan, berjenis kelamin perempuan. Untuk laki-laki sebanyak 10 peserta didik dan perempuan sebanyak 14 peserta didik. Laki-laki sebesar 41,7% dengan perempuan 58,3%. Kemudian untuk tabel berikutnya, untuk usia ada 24 peserta didik dengan rata-ratanya 15,79, mediannya 16 tahun, modusnya 16 tahun, deviasi standarnya 0,72, variansinya 0,52, usia termuda yaitu 14 tahun dan tertuanya adalah 17 tahun. Untuk usia 14 tahun ada satu orang dengan persentase 4,2%. Kemudian 15 tahun sebanyak 6 peserta didik dengan persentase 25%, dan seterusnya hingga usia 17 tahun dengan frekuensi 3 peserta didik dan persentase 12,5%. Selanjutnya kita coba menggunakan ARSA ini. Namun terlebih dahulu kita harus memiliki file CSV-nya. Mari kita buat menggunakan Microsoft Excel. Pada baris pertama, isikan nama variabelnya, misalkan jenis kelamin dan usia. Lalu untuk baris kedua dan seterusnya yang masih berada di bawah variabelnya, isikan data sampelnya. Nah, misalkan seperti ini. Setelah itu simpan dengan format CSV. Setelah memiliki data CSV,
selanjutnya ke Arsa ini. Ini adalah versi webnya. Pilih browse. Kemudian pilih alamat data CSV-nya. Kemudian open. Yang di sebelah kanan ini adalah tampilannya. Kalau kalian tampilannya tidak sesuai, bisa memilih pemisahnya, bisa koma, titik koma, atau tab. Sehingga kita sendiri yang menyesuaikannya, apakah tab, apakah titik koma, atau koma. Misalkan saya memilih yang salah, berarti datanya tidak sesuai, seperti ini. Dalam hal ini, di laptop saya menggunakan koma. Untuk Arsa ini yang saya buat ini khusus untuk data kuantitatif. Jadi dalam hal ini adalah usia. Kemudian pilih tab analisis. Kemudian di sini ada deskriptif. Pilih variabelnya usia. Kemudian proses. Untuk grafik pertama ini adalah grafik seriesnya, diagram garisnya seperti ini. Kemudian ada box plot seperti ini. Untuk variabel usia ternyata tidak ada data pencilan. Kemudian ada statistika deskriptif yang lain, misalkan banyaknya sampel. Kemudian minimum, maksimum, ada jangkauan, rataan harmonik, aritmatik, geometrik, ada median, kuartil pertama, kuartil ketiga, IQR, variansi, deviasi standar, skewness, kurtosis, dan modus. Di sini modusnya yaitu 16 tahun.
Soal selanjutnya. Semester ini ada seorang guru baru di sekolah kami. Guru tersebut diberi amanah untuk mengajar matematika di kelas A dan kelas B. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum ingin mengetahui apakah hasil penilaian ulangan harian di kelas A dan kelas B oleh guru tersebut berbeda atau sama. Bantulah wakil kepala sekolah tersebut dengan menggunakan uji T. Berikut ini adalah hasil penilaiannya. Jadi maksudnya, apakah nilai di kelas A sama dengan nilai di kelas B? Dengan kata lain, apakah rata-rata di kelas A sama dengan rata-rata di kelas B? Mari kita lakukan analisis menggunakan PSPP. Untuk menginput data dalam kasus ini, ada dua variabel, variabel nilai dan variabel kelas. Kelas ini menunjukkan siswa tersebut berada di kelas A atau kelas B. Sehingga saya beri value label, saya input 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Jadi saya inputnya 1 dan 2 untuk di variabel kelas. Untuk memunculkan labelnya, klik Show Value Labels. Jadi muncul seperti ini. Jadi ada dua variabel nilai dan variabel kelasnya. Jadi 80 ini ada di kelas A, 74 ada di kelas A, dan seterusnya hingga semua terinput. Kemudian untuk menganalisisnya, klik Analyze, lalu Compare Means, pilih yang Independent Sample T-Test. Pilih variabel nilai, masukkan ke dalam test variables. Kemudian kelas dimasukkan ke dalam grouping variable. Kemudian define groups, klik. Untuk grup pertama nilainya saya klik tanda segitiga ini, pilih yang A. Dan grup B, pilih yang B. Grup yang kedua, pilih yang B. Kemudian, pilih Continue. Untuk optionnya, diabaikan saja. Kemudian, klik OK. Sehingga muncul output sebagai berikut. Untuk tabel yang pertama, ini menyatakan statistika deskriptif untuk masing-masing grup atau masing-masing kelas. Untuk kelas pertama atau kelas A sebanyak 19 siswa atau peserta didik dengan rata-rata 77 dan deviasi standar 2,52. Dan kelas B banyaknya peserta didik sebanyak 21 dengan rata-rata 76 dan deviasi standarnya 2,65. Pertanyaannya, apakah 76 dan 77 dapat dikatakan sama dengan kondisi seperti ini? Kelas A sebanyak 19 peserta didik dan kelas B sebanyak 21 peserta didik. Dan tentu saja ini juga tetap dapat digunakan ketika masing-masing kelas memiliki jumlah yang sama. Ini saya contohkan untuk jumlah yang berbeda. Hipotesis awalnya yaitu nilai rata-rata di kelas A sama dengan nilai rata-rata di kelas B. Hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata nilai di kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai di kelas B.
Untuk mengujinya di sini terlebih dahulu menguji asumsi homogenitas dengan menggunakan uji Levin. Kita lihat untuk sig-nya 0,388. Artinya lebih besar dari 5%. Hipotesis awalnya bahwa nilai kedua kelas adalah homogen, atau dengan kata lain, variansinya sama antar dua kelas. Karena nilai sig-nya ini lebih besar dari 5%, artinya H0 diterima, atau hipotesis awalnya diterima. Di sini kita pilih yang baris pertama. Namun jika nilai sig-nya itu kecil dari atau kurang dari 5%, berarti kita pilih yang baris yang kedua. Artinya asumsinya tidak terpenuhi, sehingga menggunakan uji non-parametrik. Jadi untuk yang baris pertama ini adalah uji parametrik untuk uji T-nya. Jadi kita pilih yang baris pertama. Perbedaan rata-ratanya bernilai 1, karena kita sudah lihat tadi rata-rata di kelas A 77 dan rata-rata di kelas B 76. Berarti selisihnya adalah 1 poin. Kemudian kita langsung lihat di sig to tel. Nilainya sebesar 0,229, dan ini lebih besar dari 5%, sehingga kita menerima H0, atau dengan kata lain, nilai rata-rata di kelas A sama dengan nilai rata-rata di kelas B. Seorang guru memberi pelatihan pada peserta didiknya dengan menerapkan suatu metode tertentu. Sebelum dilakukan pelatihan, guru tersebut melakukan pretest untuk menilai kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Setelah itu, dilakukan pelatihan dan dilanjutkan dengan penilaian post-test untuk mengukur keberhasilan metode pembelajarannya. Selanjutnya, guru tersebut ingin mengetahui apakah ada atau tidak ada perbedaan antara sebelum dilakukan pelatihan dan setelah dilakukannya pelatihan. Bantulah guru ini menyelesaikannya dengan menggunakan uji T. Dalam hal ini, 2 sampel berpasangan. Ingat, karena berpasangan berarti saya banyaknya data untuk variabel pretest harus sama dengan banyaknya data untuk variabel post-test. Jadi ada sebelum dan sesudah. Ini contoh datanya. Sama-sama ada 28. Kemudian kita coba menganalisis menggunakan PSPP. Cara menginputnya, di sini ada 2 variabel ya, variabel pretest dan posttest. Jadi tidak digabung menjadi satu, tetapi tetap bisa ada variabel pretest dan variabel posttest. Caranya yaitu dari menu Analyze, pilih Compare Means, kemudian pilih yang Pair Sample T-Test atau sampel yang berpasangan. Klik Pretest, kemudian masukkan ke kolom yang sebelah kanan, kemudian masukkan juga untuk yang posttest. Jadi bisa dilihat di sini ada pretest, kemudian yang sebelah kanan variabel kedua itu posttest. Untuk optionnya diabaikan saja, kemudian klik OK. Kemudian untuk tabel pertama ini menyatakan statistika deskriptif untuk masing-masing kelas. Maksud saya untuk masing-masing penilaian. Jadi untuk yang pretest rata-ratanya 73 dengan deviasi standarnya 2,60.
dan post-test rata-ratanya 73,50 dengan deviasi standarnya 4,59. Apakah ini rata-rata ini 71 dan 73,5 ini dapat dianggap sama atau berbeda? Di sini terlebih dahulu dilakukan korelasi untuk melihat hubungan antara nilai pretest dan posttest. Kita lihat nilai sig-nya kurang dari 5%, artinya ada korelasi antara pretest dan posttest. Korelasinya sebesar 0,709 yang ada di dalam kolom correlation. Kemudian tabel berikutnya ini adalah pengujian hipotesis menggunakan uji T. Jadi selisihnya itu selisih rata-ratanya sebesar negatif 2,50. Apakah selisih negatif 2,50 ini dapat dikatakan 0 atau bukan 0? Jika selisihnya dapat dikatakan 0, maka nilai pretest dan posttest dapat dikatakan sama. Jadi, hipotesis awal rata-rata nilai pretest sama dengan rata-rata nilai posttest. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata nilai pretest tidak sama dengan rata-rata nilai posttest. Kemudian kita lihat di bagian sig to tail-nya dan nilainya 0,0000. Artinya kecil dari 5%. Sehingga kesimpulannya kita menolak hipotesis awal. Jadi yang kita pilih adalah hipotesis alternatif. Sehingga dalam hal ini nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest tidak sama atau berbeda. Untuk melihat yang mana yang lebih tinggi antara nilai pretest dan posttest dapat dilihat melalui statistika deskriptif yang dihasilkan. Dalam hal ini, nilai posttest rata-ratanya lebih tinggi. Kemudian kita coba menggunakan aplikasi ARSA ini. Pilih variabelnya, pilih datanya, kemudian pilih analisis, kemudian uji T. Variabel X-nya atau variabel pertamanya pretest dengan tipenya yaitu berpasangan. Kemudian variabel Y-nya posttest. Lalu klik tombol proses. Kesimpulan umum berdasarkan uji T bahwa rata-rata variabel pretest dan posttest secara signifikan adalah berbeda karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa lihat di histogram masing-masing nilainya ada semacam pergeseran untuk ukuran pemusatannya. Kemudian kita lihat lagi di bagian box plotnya. Nilai median untuk pretest lebih rendah daripada nilai median untuk posttest. Jadi ini yang garis hitam tebal ini secara box plot kelihatannya berbeda. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya di sini nilai p-value-nya lebih kecil dari 5% sehingga H0-nya ditolak atau hipotesis awalnya ditolak. Dengan kata lain, nilai rata-rata untuk pretest tidak sama dengan nilai rata-rata untuk posttest. Untuk melihat yang mana yang lebih tinggi, apakah nilai pretest atau posttest, di sini kita bisa lihat di bagian box plot bahwa yang garis tebal hitam ini untuk posttestnya lebih tinggi daripada untuk yang pretest. Soal selanjutnya, seorang guru tidak percaya dengan hasil yang diperolehnya.
Setelah menilai pekerjaan rumah peserta didik dari kelas-kelas yang diajarkannya, lalu dilanjutkan dengan membandingkan nilai rata-rata setiap kelasnya. Walaupun ukuran pemusatan setiap kelas berbeda, namun beliau tetap yakin bahwa kemampuan peserta didik setiap kelas tersebut adalah sama. Berilah pendapat Anda menggunakan analisis variansi. Hitunglah nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Berikut ini adalah datanya. Ada 4 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C, kelas D. Kita ingin menguji apakah rata-rata di kelas A sama dengan rata-rata di kelas B, rata-rata sama dengan rata-rata di kelas C, dan sama dengan rata-rata di kelas D. Atau dengan kata lain, nilai rata-rata untuk 4 kelas ini sama secara statistik. Kita coba menggunakan PSPP. Untuk menginputnya ada 2 variabel, variabel nilai dan variabel kelas. Kelas ini saya input menggunakan angka 1, 2, 3, atau 4. Sehingga untuk variabel kelas, value labelsnya diisi seperti ini. 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C, dan 4 untuk kelas D. Untuk melihat labelnya, klik Show Value Labels. Kemudian untuk menganalisis soal ini, dari menu Analyze, pilih Compare Means, lalu One Way ANOVA. Masukkan nilai ke dalam dependent variable, kemudian kelas ke dalam faktor. Lalu checklist deskriptif dan homogenitas dalam statistiknya. Kemudian untuk post hoc, checklist Bonferroni, Fisher LSD, dan Tukey HSD. Dan tentu saja kalian tetap juga bisa memilih yang lainnya. Kemudian klik tombol OK, sehingga muncul output sebagai berikut. Ini ada deskriptifnya, kemudian ANOVA, ada uji homogenitasnya. Untuk deskriptif yang pertama, di sini disajikan nilai rata-rata untuk masing-masing kelas. Kelas A rata-ratanya 78, kelas B 80, kelas C 80,5, kelas D 81. Jadi nilai rata-rata masing-masing kelas ini tidak sama. Jadi pertanyaannya adalah, apakah rata-rata ini semuanya dianggap sama? Kemudian terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas. Kita lihat nilai sig-nya 0,145 yang lebih besar dari 5%. Sehingga hipotesis awalnya diterima, atau dengan kata lain, data ini adalah homogen atau variansi masing-masing kelas adalah sama. Kita lihat dari deviasi standarnya. Untuk kelas A 3,79, kelas B 2,98, kelas C 2,61, kelas D 2,63. Dan nilai deviasi standar ini dianggap sama. Kemudian ke tabel ANOVA. Kita lihat untuk nilai sig-nya, yaitu 0,009, kurang dari 5%. Dalam kasus ini, hipotesis awalnya yaitu nilai rata-rata untuk kelas A
sama dengan nilai rata-rata kelas B, sama dengan nilai rata-rata kelas C, dan sama dengan nilai rata-rata kelas D. Atau nilai rata-rata dari 4 kelas adalah sama. Karena signya kurang dari 5%, berarti hipotesis tadi ditolak. Jadi kesimpulannya, nilai rata-rata untuk masing-masing kelas tidak sama. Kemudian kita bisa melakukan uji lanjutan menggunakan post-hoc. Untuk uji Bonferroni, kita lihat nilai signya. Untuk kelas A dan kelas B lebih besar dari 5%. Artinya kelas A dan kelas B rata-ratanya sama. Kemudian nilai kelas rata-rata nilai kelas A dan kelas C tidak sama karena nilai signya kurang dari 5%. Kelas A dan kelas D juga tidak sama. Kemudian untuk kelas B terhadap kelas yang lain, nilai signya lebih besar dari 5%. Artinya rata-rata kelas B sama dengan nilai rata-rata kelas yang lain. Kemudian ini dapat digambarkan posisinya nilai kelas A berbeda dengan kelas C dan kelas D. Namun untuk kelas B sebagai penengahnya. Jadi kelas B ini termasuk menyerupai untuk kelas A dan juga menyerupai kelas C dan kelas D. Kemudian untuk pengujian LSD, nilai rata-rata kelas A tidak sama dengan nilai rata-rata kelas B, kelas C, dan kelas D karena nilai signya kurang dari 5%. Sedangkan untuk kelas B terhadap kelas lain A nilainya lebih besar dari 5%. Begitu pula untuk kelas C dan kelas D, untuk nilai kelas selain kelas A nilainya lebih besar dari 5%. Hasilnya juga sama untuk pengujian Tukey HSD. Dengan kata lain, dapat digambarkan bahwa nilai kelas A terpisah dengan nilai kelas B dan nilai kelas D, sedangkan nilai kelas B dan kelas C dan kelas D itu sama rata-ratanya. Jadi kesimpulannya ada berbeda, jadi antara Bonferroni, LSD, dan Tukey. Kemudian kita coba menganalisis menggunakan Arseny. Untuk datanya seperti ini, dipisah per kolomnya. Kolom pertama menyatakan nilai kelas A, kemudian nilai kelas B untuk kolom kedua. Kolom ketiga dan kolom keempat menyatakan nilai kelas C dan nilai kelas D. Jadi cara menginputnya berbeda dengan yang di dalam PSPP. Jadi ini sudah saya input. Kita coba menggunakan uji homogenitas. Pilih variabelnya, variabel A, B, C, dan D. Lalu klik proses. Nah, di sini ada kesimpulan umumnya berdasarkan uji Bartlett, Levin, dan Flickner-Killen bahwa variansi antar grup adalah homogen. Jadi bisa dilihat variabel A, variabel B, variabel C, dan variabel D. Ini kotaknya, kita perhatikan kotak ini. Tingginya dapat dikatakan sama. Walaupun tingginya ini menyatakan nilai IQR. Tapi secara visual kita bisa melihat nilainya sama ya. Jadi ini bukan visualisasi untuk variansi.
Kemudian di sini ada matriks kovariansinya. Kita perhatikan uji Bartlett-nya, Levin, dan uji yang terakhir. Kita perhatikan untuk p-value-nya masing-masing lebih besar dari 5%, sehingga dapat dikatakan nilai variansi untuk A, B, C, dan D adalah sama, atau grup ini homogen. Selanjutnya, pilih analisis varian. Kemudian pilih variabelnya. Pilih variabel A, B, C, dan D, lalu klik proses. Jadi, analisis variansi yang dimaksud ini adalah analisis variansi satu arah. Jadi, klik tombol proses. Kita lihat kesimpulan umumnya. Berdasarkan uji F, nilai rata-rata untuk semua sampel adalah berbeda. Dan ini sama dengan uji jumlahan peringkat Kruskal-Wallis. Atau dengan kata lain, minimal ada 2 sampel yang rata-ratanya tidak sama, karena nilai p-value masing-masing kurang dari 5%. Kita bisa lihat dari mediannya. Untuk yang variabel pertama lebih rendah daripada variabel yang lainnya. Kemudian dari tabel analisis variansi, nilai PR dalam kurung lebih besar dari F kecil dari 5%. Sehingga H0-nya ditolak, artinya rata-rata untuk masing-masing kelas tidak sama. Kemudian dijawab juga menggunakan uji Kruskal-Wallis, yaitu uji non-parametriknya, bahwa p-value-nya kurang dari 5% juga. Kemudian sama seperti PSPP, kita bisa melihat post hoc-nya menggunakan Fisher LSD, Tukey HSD, Bonferroni, dan Duncan. Untuk nilai p-val, ini maksudnya p-value ya. P-value yang kecil dari 5% artinya pasangan variabel ini tidak sama rata-ratanya. Jadi berdasarkan Fisher, yang sama yaitu variabel 3 dan kedua, variabel 4 dan kedua, variabel 4 dan ketiga. Kemudian menggunakan Tukey, yang sama yaitu variabel pertama dan kedua, kemudian kedua dan ketiga, kedua dan keempat, selanjutnya ketiga dan keempat. Menggunakan metode Bonferroni, yang sama yaitu variabel pertama dan kedua, variabel kedua dan ketiga, variabel kedua dan keempat, lalu variabel ketiga dan keempat. Dan untuk metode yang terakhir, Duncan, yang lebih dari 5%, yaitu variabel 2 dan ketiga, variabel 2 dan keempat, dan variabel 3 dan keempat. Artinya yang lebih besar dari 5%, variabelnya dapat dikatakan sama untuk rata-ratanya. Soal selanjutnya, seorang guru matematika sedang mengamati hasil belajar peserta didiknya antara penilaian pihak sekolah dengan sistem evaluasi standar pendidikan secara nasional. Beliau ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai ujian semester dengan nilai ujian nasional untuk mata pelajaran matematika. Bantulah guru ini dengan
menggunakan analisis korelasi. Jadi hubungan ini maksudnya korelasi. Berikut ini adalah datanya. Data ini juga digunakan untuk soal nomor 9 dan 10. Namun untuk nomor 8 ini hanya menggunakan ujian semester dan ujian nasional. Mari kita coba menganalisis menggunakan PSPP. Berikut ini adalah input datanya. Ada 3 variabel, yaitu ulangan harian, ujian semester, dan ujian nasional. Untuk melakukan analisis korelasi, caranya adalah dari menu Analyze, pilih Bivariate Correlation. Kemudian masukkan ujian semester dan ujian nasional ke dalam kotak yang di sebelah kanan. Kemudian checklist pilihan Flag Significant Correlation. Untuk ujinya menggunakan 2 arah atau two-tail, lalu klik OK. Kemudian muncul tabel correlation. Untuk menguji apakah adanya hubungan atau tidak, bisa melihat dari sig to tail. Di sini terlihat bahwa nilainya adalah 0,005 atau kurang dari 5%, sehingga H0-nya ditolak. H0 ini atau hipotesis awalnya tidak ada korelasi antara variabel ujian semester dan ujian nasional. Karena H0 ditolak, maka kesimpulannya yaitu adanya hubungan antara ujian semester dengan ujian nasional. Untuk melihat hubungannya, positif atau negatif, atau seberapa besarnya, bisa dilihat dari Pearson correlation. Di sini terlihat bahwa hubungannya sebesar 0,925 dan terjadi hubungan positif. Kemudian, untuk korelasi secara visual bisa menggunakan scatter plot. Dari menu Graphs, pilih scatter plot. Lalu masukkan ujian semester di sumbu X dan ujian nasional di sumbu Y. Kemudian klik OK. Jadi secara visual, titik-titik ini membentuk suatu kurva. Jadi misalkan ada kurva berupa garis lurus, titik-titik ini akan mendekati kurvanya, atau dengan kata lain semakin dekat dengan kurvanya, sehingga hubungannya besar. Dan arahnya ke kanan ya, jadi dari kiri ke bawah, dari kiri bawah ke kanan atas, berarti hubungannya positif. Kemudian kita coba juga menganalisis menggunakan ARSA ini. Pilih terlebih dahulu datanya, lalu pilih analisis, kemudian korelasi. Variabel pertamanya ujian semester, yang keduanya ujian nasional. Lalu klik proses. Untuk menyesuaikan grafiknya bisa diatur seperti ini. Berarti secara visual dari scatter plot ada hubungan positif. Kemudian kita lihat di sini ada namanya kesimpulan umum. Di sini tertulis bahwa terdapat hubungan atau korelasi linear antara variabel ujian semester dan ujian nasional karena nilai p-value-nya kurang dari
Dan juga terdapat korelasi nonlinear antara antara dua variabel ini. Untuk melihat korelasinya, untuk korelasi linearnya sebesar 0,924525. Kemudian korelasi Kendall-Staunya sebesar 0,8086761 dan korelasi Rank-Spearman-nya sebesar 0,9186378. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, guru tersebut ingin mengetahui apakah ada pengaruh nilai ujian semester yang diberikannya terhadap nilai ujian nasional. Bantulah guru ini dengan menggunakan analisis regresi linear. Kita coba menggunakan PSPP. Dari menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Masukkan ujian nasional ke dalam kotak Dependent dan ujian semester ke Independent. Untuk statistiknya cukup continue saja. Lalu klik OK. Kemudian muncul ada output sebagai berikut. Tabel yang pertama, model summary. Di sini dilihat bahwa R-square-nya sebesar 0,85. Artinya, variabel ujian semester mampu menjawab nilai variansi ujian nasional sebesar 0,85. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu ANOVA. Di sini nilai SIG-nya kurang dari 5%. Sehingga model dapat digunakan, atau dengan kata lain, variabel bebas mempengaruhi secara simultan terhadap variabel respon. Atau dalam hal ini, ujian semester secara simultan mempengaruhi ujian nasional. Kemudian, untuk pengujian parsialnya dilihat dari tabel koefisien. Perhatikan nilai SIG-nya. Jika kurang dari 5%, artinya variabelnya adalah merupakan faktor yang mempengaruhi variabel respon. Perhatikan untuk ujian semester nilai SIG-nya kurang dari 5%, sehingga secara parsial variabel ujian semester mempengaruhi ujian nasional. Untuk modelnya, perhatikan nilai B-nya untuk yang unstandardized coefficient. Jadi modelnya yaitu ujian nasional sama dengan 12,43 ditambah dengan 0,76. Kemudian kita coba menggunakan R-Sini. Kita pilih ke regresi. Untuk variabel X-nya pilih ujian semester, kemudian variabel Y-nya ujian nasional, kemudian klik tombol proses. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan umumnya, secara simultan semua variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel respon, karena berdasarkan uji F diperoleh nilai p-value-nya kurang dari 5%. Kemudian variabel yang berpengaruh yaitu ujian semester, karena nilai p-value-nya kurang dari 5%. Untuk simultannya bisa dilihat dari sini. Di sini ada F statistik. Kemudian di ujungnya ada p-value, dan p-value-nya kurang dari 5%.
sehingga variabel bebas mempengaruhi secara simultan terhadap variabel respon. Kemudian dilihat lagi untuk yang koefisien, nilai p-value-nya kurang dari 5% untuk yang ujian semester. Kemudian model yang dapat digunakan ujian nasional sama dengan 12,42749 ditambah 0,76025 kali ujian semester. Kemudian soal terakhir. Setelah berhasil mendapatkan model regresi linear sederhana, selanjutnya guru tersebut menambahkan variabel nilai ulangan harian sebagai variabel bebasnya. Bantulah guru ini memperoleh informasi terkait pengaruh nilai ulangan harian dan nilai ujian semester terhadap nilai ujian nasional dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Kita coba menggunakan PSPP terlebih dahulu. Dari menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Masukkan variabel ulangan harian ke Independent, kemudian klik OK. Kemudian outputnya hampir sama dengan regresi linear sederhana. Untuk yang tabel pertama, kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,87. Kemudian untuk ANOVA-nya, nilai sig-nya kurang dari 5%. Sehingga variabel bebas mempengaruhi variabel respon. Dalam hal ini, ujian semester dan ulangan harian mempengaruhi nilai ujian nasional. Kemudian kita lihat dari sig-nya. Untuk ujian semester dan ulangan harian sama-sama memiliki nilai sig yang kurang dari 5%. Sehingga secara parsial, variabel ujian semester dan ulangan harian masing-masing mempengaruhi nilai ujian nasional. Untuk modelnya bisa dilihat dari unstandardized coefficient dari nilai B-nya. Jadi modelnya yaitu nilai ujian nasional sama dengan 3,69 ditambah 0,74 kali nilai ujian semester ditambah 0,12 kali ulangan harian. Untuk video tutorial ini saya tidak melakukan pengujian asumsi klasik pada regresi. Mudahan saya bisa membuat videonya secara terpisah khusus untuk analisis regresi dengan menggunakan pengujian asumsi klasik. Selanjutnya kita coba menggunakan ARSA ini. Untuk variabel X-nya ditambah dengan ulangan harian. Lalu klik proses. Kesimpulan umumnya, secara simultan, semua variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel respon, karena berdasarkan UJF diperoleh nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian, variabel yang berpengaruh adalah variabel ujian semester dan ulangan harian. Karena nilai p-value-nya berturut-turut kurang dari 5%. Untuk uji F-nya atau uji ANOVA-nya, di sini dilihat p-value-nya kurang dari 5%. Kemudian untuk p-value dari output coefficient-nya, bahwa masing-masing variabel nilai p-value-nya kurang dari 5%. Untuk ujian semester
kurang dari 5% p-value-nya, sehingga secara parsial nilai ujian semester mempengaruhi nilai ujian nasional. Begitu juga untuk yang variabel ulangan harian. Nilai p-value-nya kurang dari 5%. Artinya secara signifikan atau secara parsial, variabel ulangan harian secara signifikan mempengaruhi nilai ujian nasional. Dan sekali lagi, untuk video tutorial ini saya tidak melakukan pengujian asumsi klasik. Karena di sini banyak sekali output yang dapat digunakan sebagai analisis asumsi klasik. Sekian video tutorial olah data ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan kemampuan mengolah data statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.